Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga karena mesin dihidupkan saat mengisi bahan bakar, sebuah minibus terbakar dan meledak di sebuah SPBU di Kabupaten Kudus. 2 mahasiswa menjadi korban banjir di Semarang. Keduanya tewas tersengat listrik di depan indekos lantaran kabel listrik putus terendam banjir. 5 kawanan perampok pengusaha telur asal Batang ditembak karena melawan dengan senjata api. Kita ke informasi utama, karena mesin dalam kondisi menyala saat mengisi bahan bakar, sebuah mobil meledak dan terbakar di sebuah SPBU di Kabupaten Kudus. Keberuntungan bagi petugas SPBU mendorong mobil menjauhi SPBU sehingga kebakaran tidak sampai meluas. Mobil minibus terbakar saat mengisi bahan bakar jenis Pertalite di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Kudus, Senin pagi. Kobaran api melumat badan bus disertai suara ledakan. Beruntung kebakaran tidak meluas. Supir bus bersama petugas SPBU bergegas mendorong mobil naas ini ke jalan raya sehingga api tidak merembet ke dispenser SPBU. Petugas mengerahkan 3 mobil pemadam sehingga beberapa saat kemudian api bisa dipadamkan. Diduga kebakaran terjadi karena kelalaian supir yang membiarkan mobil masih hidup saat mengisi BBM. Pas pengisian pertama, tiba-tiba tidak tahu, tiba-tiba meledak. Kok sampai kacanya pecah semua itu tadi? Nah, terjadi ledakan itu, Mas. Pecah. Kalau jenengan sebagai korban, kira-kira kerugian berapa itu, Mas? Kerugian antara ya 1 juta lah. Dan sama mobilnya ya kurang lebih 14 lah mobilnya, mobil bekas. Kalau jenengan ada luka-luka gitu? Bekas sedikit ini. Akibat peristiwa ini, supir minibus menderita luka ringan. Polisi menyita bangkai minibus untuk penyelidikan lebih lanjut. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Seorang mahasiswa tewas tertembak senapannya sendiri saat berburu biawak di Kabupaten Blora. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, namun nyawanya tidak selamat. Suasana duka menyelimuti warga desa Kamolan di Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Senin siang. Salah satu warga bernama Adib Nur Iskandar Dinata tewas tertembak senapannya sendiri. Korban merupakan mahasiswa semester 1 sebuah perguruan tinggi. Insiden memilukan itu terjadi saat korban bersama 3 rekannya sedang berburu biawak di sungai kecil desa Sendanggubo, Kecamatan Banjarrejo. Menurut keterangan 3 temannya, korban sempat menembak biawak dan hasil buruannya dibawa teman-temannya. Korban kemudian menggantung senapan di bahunya, namun beberapa saat berselang terdengar letusan disertai teriakan minta tolong korban. Setelah dicek temannya, ternyata senapan meletus mengenai dada bagian kanan korban. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit swasta di Kabupaten Blora, namun nyawanya tidak tertolong. Kemudian si korban berusaha untuk menyandarkan senjatanya angin tadi ya. Kemudian saksi mendengar ada suara letusan dus gitu, kemudian si korban minta tolong dan langsung korban dibawa ke rumah sakit ke mata dan tadi sampai dinyatakan meninggal. Itu tertembak bagian apa, Bang? Kalau sementara tadi hasil olah TKP dan bagian dada. Polisi masih meminta keterangan 3 rekan korban untuk memastikan penyebab senapan meletus. Jenazah dibawa ke rumah keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Blora. Bencana banjir yang mengepung kota Semarang sejak akhir tahun 2022 menelan korban jiwa. 3 warga yang tinggal di lokasi banjir tewas tersengat aliran listrik. 2 diantaranya korban adalah mahasiswa. Keduanya tersengat listrik di depan indekos lantaran kabel listrik putus terendam banjir. Ini untuk Banjir yang mengepung kota Semarang akibat luapan sungai Plumbon dan jebolnya sejumlah titik tanggul belum sepenuhnya surut Selasa siang. Namun di tengah warga yang sedang berjuang mengatasi ancaman banjir susulan, ada kabar duka yang memilukan.
3 warga yang tinggal di lokasi tergenang banjir di Kecamatan Genuk, Kota Semarang tewas karena tersengat aliran listrik. Satu korban merupakan seorang pekerja. Ia tewas tersengat aliran listrik saat menghidupkan genset yang masih basah terendam banjir di kawasan industri Terboyo. Jenazah korban dievakuasi dengan perahu karet sebelum dibawa ambulans ke Rumah Sakit Karyadi Semarang. Sedangkan 2 korban lain yang merupakan mahasiswa Unisula Semarang tewas tersengat aliran listrik di depan Indekos pada malam tahun baru. Mereka tersengat aliran listrik karena kabel listrik terputus tergenang banjir. Alangkah baiknya kita tetap waspada. Apabila terjadi genangan air, segera pastikan tidak ada aliran listrik yang berada di sekitar kita. PLN Kota Semarang telah mendatangi keluarga dan menyampaikan duka cita dan meminta maaf karena musibah ini. Ini sebuah musibah yang harus diterimanya. Dan kami sekaligus kami sampaikan jelas kami kepada pihak keluarga. Pihak PLN mengimbau warga untuk segera mematikan meteran listrik di rumah jika cuaca ekstrim seperti banjir melanda. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Warga luar Kota Semarang terjebak selama berjam-jam di Jalan Pantura Kaligawe, Kota Semarang karena banjir belum juga surut. Warga dari luar Kota Semarang memilih memarkirkan kendaraan mereka baik roda 2 maupun roda 4 di dataran lebih tinggi agar kendaraan tidak terendam banjir. Mereka tidak berani mengambil resiko menerobos banjir di Jalan Pantura Kaligawe di Kecamatan Gayam Sari karena tergolong masih tinggi. Salah satu pengendara mengaku sedianya menemui keluarganya di daerah Kaligawe, namun harus tertahan karena banjir di Jalan Pantura Kaligawe masih tinggi antara 50 cm hingga 1 meter sehingga kendaraan beresiko mogok. Mau ke siapa itu, Pak? Itu ke tempat saudara. Ke tempat saudara ya? Ya, suaminya ya memang masih Tinggi ya, belum berani ya. Ini bersama siapa aja ini, Mbak? Keluarga ya. Untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi korban banjir, BPBD Gabungan dan Kodim 0733 Kota Semarang mendirikan dapur umum. Salah satu dapur umum didirikan di Kelurahan Telogosari Kulon, Kecamatan Pudurungan di sini. Di sini para relawan memasak lalu mengemas makanan untuk kemudian dibagikan kepada korban banjir di Kelurahan Muktihorjo, Kidul dan Telogosari Kulon. Dapur umum juga menampung berbagai distribusi bantuan untuk korban banjir. Pedurungan menjadi salah satu wilayah terparah terdampak banjir. Selain akibat luapan Sungai Plumbon, banjir rob memperparah kondisi banjir yang terjadi. Sementara untuk membantu aktivitas warga, para relawan menyiagakan perahu karet di sejumlah titik banjir. Seperti di Jalan Kaligawe Raya, relawan menyiapkan perahu karet untuk mengantar para mahasiswa ke kampus Universitas Sultan Agung. Perahu karet juga membantu keluarga pasien yang beraktivitas ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Ya, pelayanan calon penumpang kereta api melalui stasiun Tawang Semarang berangsur normal setelah kondisi stasiun kering dari banjir. Perjalanan kereta kembali ke rute biasa melalui jalur utara. Pada Senin siang, seluruh titik genangan banjir pada Petak Semarang, Tawang, Alas Tua sudah surut dan bisa dilalui kereta. Petugas PT KAI juga pada waktu yang sama memperbaiki jalur dengan melakukan pemadatan dan peninggian rel. Selain itu, proses pembersihan drainase juga dilakukan secara berbarengan. Dampak perbaikan jalur, perjalanan kereta terlambat hingga 30 menit. Dengan kondisi stasiun mulai kering dari banjir, PT KAI juga mengembalikan jalur kereta ke jalur utara seperti biasa. Sebelumnya, kereta sempat dialihkan ke jalur lintas selatan. Selama aktivitas stasiun lumpuh akibat banjir, hampir 6.000 calon penumpang membatalkan tiket keberangkatannya. Memang posisinya sudah surut dan bisa dilalui kembali dengan kecepatan terbatas untuk kereta api yang akan melintasnya. Kemudian di stasiun Semarang Tawang sendiri kondisinya juga sudah bersih, bisa kembali untuk dilakukan pelayanan pelanggan.